Di suatu tempat di sudut bumi, di hamparan padang terbuka, seekor burung kecil mendarat dengan anggun. Mahkotanya terbuka seperti kipas, paruhnya panjang dan melengkung. Matanya terlihat tajam mengamati tanah. Namun, burung ini bukan sekadar indah. Dalam salah satu kisah paling terkenal di Al-Quran, burung inilah yang membawa informasi penting kepada seorang raja besar, seorang nabi yang mampu memahami bahasa hewan. Jelas, burung ini bukanlah prajurit, bukan pula makhluk gaib. Ya, ia hanyalah seekor burung, tapi siapa sangka kisahnya melampaui zaman. Mari kita sambut burung hudhud. Lalu, betulkah burung ini adalah intel Nabi Sulaiman? Mari kita simak investigasi berikut ini. Sebelum kita mengulas burung ini lebih jauh, ada baiknya kita akan menelusuri burung ini dulu dari segi morfologi. Burung hudhud atau disebut juga Opupa epops memiliki ciri yang sangat khas. Mereka bukanlah burung berukuran besar. Panjangnya hanya sekitar 25 hingga 29 cm dengan rentang sayap lebar dan pola hitam putih kontras yang terlihat jelas saat terbang. Ciri paling ikonik dari burung ini adalah jambul yang ada di kepalanya. Jambul ini bisa terbuka seperti mahkota ketika burung ini merasa waspada atau berinteraksi. Paruhnya terlihat panjang, ramping, dan sedikit melengkung ke bawah. Alat yang sempurna untuk menyelidiki tanah dan juga alat untuk mencari serangga yang sempurna. Penampilannya mencolok, namun gerakannya cukup tenang. Mereka bukanlah burung yang terburu-buru, seolah setiap langkahnya penuh perhitungan. Awalnya, burung hudhud ini hanya dikategorikan dalam satu jenis yang sama. Akan tetapi seiring dengan penemuan burung ini di tempat-tempat lain yang berbeda benua, maka akhirnya burung ini dibagi dalam 3 subspesies yang berbeda, yakni hudhud Eurasia, hudhud Afrika, dan hudhud Madagaskar. Dan uniknya, tak begitu banyak perbedaan ciri fisik antara ketiga subspesies burung hudhud ini, sehingga kita cukup menyebutnya sebagai burung hudhud saja. Burung hudhud hidup di wilayah terbuka, seperti misalnya padang rumput, savana, lahan pertanian tepi hutan, hingga daerah semi kering. Burung ini tersebar luas mulai dari Afrika, Timur Tengah, Eropa Selatan hingga Asia, dan termasuk juga beberapa wilayah di Indonesia sebagai burung migran atau pengunjung musiman. Burung hudhud menyukai tanah gembur, tempat yang kaya serangga dan area dengan pepohonan atau celah untuk bersarang. Di habitat aslinya, hudhud bisa bersarang di lubang pohon, tumpukan jerami, sarang buatan sendiri atau lubang yang sudah ditinggalkan hewan lain. Ketika musim dingin tiba, burung hudhud Eurasia yang tinggal di Eropa dan Asia Utara biasanya akan bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Lalu bagaimana dengan kehidupannya? Kehidupan burung hudhud terlihat normal, seperti layaknya bangsa burung lainnya. Dalam hal makanan juga tidak terlalu aneh. Hudhud termasuk ke dalam burung insektivora. Mereka memakan jenis-jenis serangga. Dengan paruhnya yang khas, mereka menusuk tanah untuk mencari semut, rayap, jangkrik, larva serangga, atau cacing tanah. Fakta menariknya, burung ini mampu mendeteksi mangsa di bawah permukaan tanah. Kemampuan yang membuatnya tampak seperti tahu sesuatu yang tidak terlihat mata biasa. Mangsa yang sudah terkunci jelas
tak bisa lolos dari sergapannya. Sungguh ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, bukan? Sekarang mari kita pelajari cara hidup burung hut-hut ini. Cara hidup mereka terlihat normal. Hut-hut cenderung hidup soliter atau berpasangan, dan mereka jarang terlihat dalam kelompok besar. Cara terbang mereka bergelombang mirip kupu-kupu besar. Pada saat mencari makan, mereka lebih banyak berjalan di tanah daripada bertengger di pohon. Burung hut-hut dikenal cukup waspada, namun tidak agresif. Mereka mengandalkan kecerdikan dan pengamatan, bukan kekuatan. Selain jambulnya yang cukup ikonik, hut-hut juga memiliki keunikan lain. Meski penampilannya sangat menarik dan bersih, sebenarnya burung hut-hut terkenal memiliki bau yang kurang sedap. Dahulu, sarang merekalah yang diduga jadi penyebab munculnya bau ini. Akan tetapi ternyata hut-hut sangat menjaga kebersihan sarangnya. Bahkan mereka melapisi dinding sarang dengan daun pinus atau lumut dan secara rutin membuang kotoran dari anak-anaknya. Setelah diusut dan diselidiki, bau tidak sedap ini ternyata berasal dari tubuh burung hut-hut itu sendiri. Burung hut-hut mampu mengeluarkan sebuah cairan yang baunya seperti daging busuk dari kelenjar khusus yang ada di atas ekornya. Saat mereka merasa terancam, induk hut-hut dapat mengeluarkan bau menyengat dari kelenjar khusus untuk mengusir predator. Ini adalah sebuah sistem pertahanan alami yang jarang dimiliki oleh burung lain. Lalu, apakah burung hut-hut ini bisa berkicau? Ya, burung hut-hut, khususnya yang jantan, bisa dibilang cukup aktif bersuara. Mereka akan mengeluarkan suara kicauan yang berbeda tergantung dengan situasi yang sedang dialami. Hebatnya, rentetan kicauan hut-hut bisa terjadi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cukup panjang. Selain itu, hut-hut juga bisa berkicau yang terdengar seperti bernyanyi, mengeluarkan suara serak, atau berdesis. Hebatnya lagi ketika akan mengeluarkan suara, hut-hut awalnya akan membuka paruh untuk menarik napas sesaat, kemudian mulai bersuara tanpa membuka paruhnya. Dan sepertinya kejadiannya akan jadi lebih buruk apabila burung ini tinggal di Indonesia. Orang Indonesia cukup menyukai kicauan burung, sehingga kicauan ini bukanlah berkah, melainkan akan membawa petaka buruk bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Namun sebenarnya keunikan terbesar burung hut-hut bukan hanya pada tubuhnya atau bahkan kicauannya, melainkan pada perannya dalam sejarah dan kepercayaan manusia. Kalau kalian seorang Muslim, nama burung hut-hut tentu sudah tidak begitu asing. Dalam Al-Quran sendiri, burung hut-hut disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah yang sangat populer dan selalu diingat ketika burung hut-hut terlambat dalam pertemuan. Hut-hut tidak hadir sebagai simbol. Ia hadir sebagai pembawa kabar. Burung ini melaporkan tentang sebuah negeri yang sangat indah, yaitu negeri Saba, tentang seorang ratu yang memimpin kaumnya, dan tentang penyembahan kepada matahari, bukan kepada Allah. Begitu terpesonanya burung hut-hut ini dengan pemandangan indah yang menarik, burung hut-hut tidak sekadar melihat. Mereka memahami, menyimpulkan, dan melaporkan. Inilah mengapa banyak yang menyebut burung hut-hut sebagai intelnya Nabi Sulaiman. Bukan karena ia mata-mata, melainkan karena ia pengamat alam yang cermat. Namun secara ilmiah tentu tidak bisa disandingkan dengan agama. Dalam sains yang meninggikan diri melalui logika, tentu burung hut-hut adalah burung biasa,
tidak memiliki kemampuan supranatural. Namun, kecerdasannya cukup nyata. Kemampuannya membaca lingkungan, menemukan sumber makanan tersembunyi, dan kepekaannya terhadap perubahan sekitar membuatnya tampak istimewa. Pada akhirnya, kisah religius dan sains bertemu di satu titik, bahwa makhluk kecil pun bisa memegang peran besar. Sekarang mari kita pelajari burung hudhud yang ada di alam liar. Di alam liar kehidupan tak selamanya berlangsung mulus. Hudhud menghadapi banyak ancaman. Telur dan anakan hudhud sering dimangsa oleh ular, biawak, burung pemangsa, mamalia kecil. Sementara individu dewasa bisa menjadi target elang atau burung pemangsa lain. Warna mencoloknya yang indah juga membuatnya mudah terlihat. Namun lagi-lagi, alam selalu melakukan seleksi sesuai dengan jalannya sendiri. Dalam ekosistem, hudhud berperan penting sebagai pengendali populasi serangga. Dengan memangsa hama tanah dan serangga kecil, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di lahan pertanian dan padang rumput. Tanpa burung seperti hudhud, mungkin populasi serangga tertentu bisa meningkat tak terkendali. Kalau kita melihat burung ini masih terbang berkeliaran, kalian beruntung. Burung ini ternyata masih eksis. Lalu bagaimana dengan populasinya di alam? Bersyukurnya secara global, hudhud masih berstatus less concern. Namun di beberapa wilayah populasinya menurun akibat hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, perubahan lanskap alam. Burung ini mengingatkan kita bahwa kelimpahan hari ini bisa menjadi kelangkaan esok hari. Hudhud tentunya bukan sekedar burung dengan jambul indah. Mereka adalah pengingat bahwa dalam sejarah, alam dan manusia pernah begitu dekat. Bahwa makhluk kecil bisa membawa pesan besar. Dan bahwa kecerdasan tidak selalu berbentuk kekuatan. Mungkin hudhud bukanlah intel dalam arti modern, namun mereka adalah saksi alam yang kisahnya melintasi sains, sejarah, dan iman. Dan hingga hari ini, mereka masih terbang, membawa keindahan, dan mungkin menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Demikian tadi ulasan mengenai burung hudhud, burung yang sangat spesial karena namanya disebutkan juga dalam Al-Quran sebagai intel Nabi Sulaiman. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan juga kalian bisa subscribe untuk cerita-cerita lain yang lebih unik dan menarik. Apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.